Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 162, baguslah dia berani datang. Mengapa dia melakukan ini padaku? Apa salahku? Qian sangat terbebani oleh rasa sakit dan menangis keras di pelukan Mukiki. Bagaimana mereka bisa begitu tidak bermoral? Karena Duan Shaoan tahu kamu peduli. Tidak, aku tidak ingin peduli lagi, kata Qian histeris. Kiki, kau benar. Aku adalah wanita muda yang sah dari keluarga Lu. Mengapa aku harus mengalah pada wanita jalang itu? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, aku tidak takut pada apapun. Mukiki tidak pernah mengalami rasa sakit seperti itu. Seng Xiao adalah cinta pertamanya dan dia memanjakannya. Jadi, dia merasa sulit untuk berempati dengan Qian. Namun, dia tahu betul bahwa Duan Shaoan adalah sampah total. Dia bau dari dalam keluar. Dia sampah. Setelah menangis beberapa lama di pelukan Mukiki, Qian mulai merasa mual. Mungkin karena dia terlalu emosional, bayi dalam kandungannya bereaksi keras. Kiki, aku pikir. Ada apa? Mukiki melihat wajah Qian dan bereaksi cepat. Dia segera membawanya ke rumah sakit dan mengirimnya ke unit gawat darurat dengan kecepatan tinggi. Namun tetap saja, bayi itu tidak dapat diselamatkan. Mukiki menghubungi orang tuanya melalui ponsel Qian. Ketika orang tuanya tiba di rumah sakit, mereka tampak cemas dan marah. Kamu pasti Kiki. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Mama Lu sudah menangis terseduh-seduh. Bibi Lu, Qian pasti bisa melewatinya. Mukiki menghiburnya. Kami sudah dekat dengan keluarga Duan selama beberapa generasi. Aku tidak percaya mereka akan memperlakukan putriku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja kali ini. Aku harus membuat anak itu membayar harganya. Qian baik-baik saja. Dia hanya butuh perawatan. Kamu sudah lama bersamanya di sini. Kamu pasti kelelahan. Kembalilah dan istirahatlah, nak. Mama Lu berkata kepada Mukiki dengan penuh rasa terima kasih. Mukiki mengangguk dan meninggalkan rumah sakit. Dia berjalan ke tempat parkir bawah tanah dan menemukan mobil Seng Xiao. Setelah masuk ke dalam mobil, dia terdiam cukup lama. Kemudian, dia mendesah. Duan Shaoan bahkan bukan manusia, Xiao. Aku tahu segalanya. Aku khawatir tidak akan ada kedamaian lagi di antara kedua keluarga itu. Untungnya, keluarga Lu Qian lebih kaya daripada keluarga Duan. Jadi, begitu orang tuanya bertindak, Lu Qian tidak akan terlalu menderita. Keluarga Lu dapat dengan mudah memberikan tekanan pada keluarga Duan dalam bisnis. Apakah keluarga Lu lebih kuat? Seng Xiao mengangguk sambil mengemudi. Saya senang mendengarnya. Saya berharap keluarga Duan dipaksa bangkrut. Ini adalah pertama kalinya Seng Xiao mendengar Mukiki mengumpat seseorang. Dia merasa geli. Apakah kamu semarah itu? Kau tidak melihat seperti apa rupa bajingan dan jalang itu saat mereka bersama. Mukiki sangat marah. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan adalah berita tentang keguguran Qian menyebar begitu cepat hingga lingkungan sosial mereka pun mengetahuinya. Mereka tahu bahwa Qian telah hamil sebelum menikah dan kini ia telah kehilangan bayinya. Para wanita kaya di lingkungan sosial sangat suka bergosip. Ketika mereka mengetahui skandal semacam itu, mereka akan sangat senang membicarakannya dengan teman-teman mereka. Keluarga Sen juga menerima berita itu. Dan bagian yang paling mengerikan yang mereka dengar adalah bahwa Mukiki adalah sahabat Lu Qian. Karena Lu Qian telah melakukan tindakan yang memalukan, mereka berpikir bahwa Mukiki pasti tidak lebih baik dari sahabatnya. Begitu bibi kedua mendengar tentang skandal itu, dia langsung melaporkannya kepada kakek Sen. Ayah, teman macam apa yang dimiliki cucu perempuanmu yang berharga itu? Hamil di luar nikah pada usia 18 tahun dan sekarang dia keguguran. Orang luar membicarakan hal-hal buruk tentang keluarga Sen sekarang. Kakek Sen membiarkan dia menyelesaikan keluhannya dan berkata, saya akan mengunjungi kawan saya. Dia sakit parah. Kamu harus mengurus keluarga bersama Junhan. Jangan membuat masalah karena gosip. Ayah, aku tidak pernah merasa malu seperti ini di luar. Untuk segala hal, ada saat pertama. Kakek Sen berkemas dengan ringan. Ia berencana untuk mengunjungi kawannya di kota lain. Temannya sedang sakit keras. Jadi, kakek Sen ingin menemuinya untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggalkan dunia ini. Karena perjalanan itu tidak direncanakan, kakek Sen tidak punya waktu untuk membahas masalah Mukiki. Jadi, ia menelepon Mukiki sebelum naik pesawat. Ketika Huang Yu melihat kakek Sen pergi tanpa menyebutkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah Mukiki, dia segera pergi ke Rong Junhan dan berkata, kakak perempuan tertua, apakah kamu sudah mendengar tentang skandal akhir-akhir ini? Apakah kamu dimarahi oleh ayah lagi? Tidakkah kamu tahu siapa yang paling ayah pedulikan sekarang? Mengapa kamu sendiri yang membuat masalah? Rong Junhan mencibir.
Kakak tertua, kau tidak bisa membayangkan betapa malunya aku di antara para wanita kaya itu. Mereka sengaja mendatangiku dan bertanya apakah Mukiki adalah nona muda dari keluarga Sen. Bagaimana aku harus menjawabnya? Masalah tentang kakak tertua sudah sangat memalukan. Semua orang menertawakan kelahiran Mukiki. Jika dia tidak berperilaku baik, maka keluarga Sen akan dipandang rendah. Huang Yu jelas sangat marah. Wajar saja jika seseorang marah saat kehilangan muka. Rong Junhan melirik ke arah ruang kerja kakek Sen. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kakek Sen telah meninggalkan rumah. Ketika ayah ada di sini, dia pasti akan memihak Mukiki. Sekarang dia tidak ada, kita harus memberi Mukiki pelajaran yang pantas. Bagaimanapun, dia adalah seorang Sen. Dia harus mempelajari aturan keluarga Sen. Sebagai ibu tirinya, saya punya kewajiban untuk mendidiknya. Kakak tertua, kamu seharusnya sudah melakukan ini sejak lama. Karena kali ini, bukan hanya masalah keluarga Sen, tetapi juga akan memengaruhi citra keluarga Sen di masyarakat. Oleh karena itu, Huang Yu sangat berharap Rong Junhan akan memberi pelajaran yang baik kepada Mukiki. Dengan ide ini, Rong Junhan menelepon Mukiki. Besok datang ke Sen Mansion setelah kelas. Mukiki bingung ketika menerima telepon itu. Dia tahu bahwa kakek Sen tidak ada di Jianchuan. Jadi, dia yakin itu bukan hal yang baik ketika Rong Junhan mencarinya. Maafkan aku, Bibi Rong. Aku sedang sibuk. Mukiki menolaknya. Aku hanya ingin kamu datang dan makan malam bersama. Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk mengundangmu datang? Sangat sulit untuk mengundangmu hanya untuk makan bersama. Mukiki menatap Seng Xiao di sampingnya. Seng Xiao berbisik, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mukiki juga berpikiran sama. Meskipun kakek Sen tidak ada di sana, rumah Sen bukanlah tempat yang berbahaya. Meskipun mustahil baginya untuk bergaul dengan Rong Junhan, dia masih bisa mencoba bergaul dengan keluarga Sen lainnya. Jadi, Mukiki akhirnya berubah pikiran. Aku akan ke sana besok. Baguslah dia berani datang. Huang Yu tidak terlalu marah saat tahu Mukiki akan datang. Dia ingin memastikan Mukiki bersenang-senang besok. Bagaimana dengan Mukiki? Dia menatap Seng Xiao. Kau membuatku menerima undangan itu padahal aku bahkan tidak tahu alasan Rong Junhan mencariku. Kakek tidak ada di sekitar. Apa kau mengharapkan aku bertarung dengan mereka dengan tinjuku? Tidak bisakah aku melindungimu saat kakekmu tidak ada? Tanya Seng Xiao. Kau bisa pergi saja. Jika keluarga Sen memperlakukanmu dengan buruk, aku akan membiarkanmu membalas mereka 10 kali lipat.